Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mus dan Bu Penny. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik, sehat dan Alhamdulillah ya Bu Mus dan Bu Penny dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kedepannya juga selalu sehat selalu ya Bu Penny dan Bu Mus. Ibu-ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan kucing sesuai dengan penerapan modul 2.3 yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya perkenalkan saya dulu ya. Saya Nur Hidayah Ningsih sebagai observer dan yang sebagai coach Bu Muslifa dan yang sebagai kunci adalah Bu Penny. Pada proses kucing hari ini, saya sebagai observer ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian ya. Di antaranya saya akan mengamati jalannya percakapan Bu Muslifa sebagai coach dan Bu Penny sebagai kunci. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sesuai dengan jalur alur tirta ya. Nah, tahapan tirta kira-kira Bu Penny dan Bu Muslifa masih mengingat tidak tahapan tirta tersebut? Oh iya Bu. Tahapan tirta yaitu meliputi satu yaitu tujuan, yang kedua yaitu identifikasi, yang ketiga yaitu rencana aksi, dan selanjutnya yaitu tanggung jawab. Benar sekali ya Bu Mus. Mudah-mudahan tahapan tirta yang sudah disebutkan Bu Mus tadi akan tampak pada proses kucing pada sore hari ini. Dan kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Bu Mus serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Mus inginkan. Nah, terima kasih Bu Mus ya. Sebelumnya kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Bu Mus kembangkan saat ini? Ya Buning, dari kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Buning. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul nggih, ada 3 tahapan kompetensi coach yang akan dikembangkan oleh Bu Mus, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Mus, dari ketiga kompetensi kita sebagai coach, yang kompetensi Bu Mus sebagai coach, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bu Mus kembangkan secara matang dalam proses coaching ini Bu Mus? Baik Buning, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dari permasalahan yang sedang dialami oleh kucing tersebut. Jadi kompetensi dengan mendengarkan aktif ya, yang menurut Bu Mus. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi yang Bu Mus tadi ya, itu yang tadi mendengarkan aktif yang Bu Mus inginkan? Harapan saya Buning ya, dari mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif tadi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari kucing tadi sehingga permasalahan yang dialami oleh kucing tadi bisa terselesaikan. Baik. Jadi supaya bisa memunculkan ide-ide baru dari kucing ya Bu Mus ya. Baik. Selanjutnya sekarang waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Mus
sebagai coach dan Bu Penny sebagai kunci untuk melaksanakan proses coaching. Monggo silakan Bu. Terima kasih Bu Ning atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ji, sama-sama. Monggo. Bu Ning atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ji, sama-sama. Monggo. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Penny. Selamat siang Bu. Sehat Bu Penny? Alhamdulillah sehat. Hanya ada sedikit ini yang mengganjal di pikiran saya Bu siang ini. Jadi membuat kepala saya agak pusing sedikit. Memang apa yang dimasalahkan Bu Penny untuk saat ini Bu Penny? Kalau Bumus ada waktu boleh atau maukah Bumus mendengarkan cerita saya? Itu pun jika Bumus mempunyai waktu luang. Sangat senang hati sekali Bu Penny atas itunya. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng ya Bu Penny atas apa yang Bu Penny rasakan sehingga saya sebagai bisa membawa Bu Penny untuk mengupas apa yang Bu Penny rasakan saat ini. Jadi saat ini apa yang sedang Bu Penny rasakan saat ini? Gini Bumus, ada permasalahan sedikit mengenai pembelajaran di kelas saya. Jadi di kelas saya itu ada seorang siswi yang tidak fokus pada saat saya mengadakan pembelajaran di ruang kelas. Anak tersebut suka bermain sendiri. Jadi apa aja dibuat mainan dan juga sering iseng sama teman-temannya yang lagi serius belajar. Di samping itu dia juga jarang mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan di sekolah. Jadi Bu Penny ada salah satu murid itu menelusuri penyebab masalah itu apa Bu Penny dari itu? Penyebabnya apa Bu Penny? Saya sudah mencoba untuk menelusuri penyebab dari permasalahan anak tersebut dengan melakukan pendekatan personal pada anak pada saat di luar jam pelajaran. Nah, saya mengetahui penyebab anak tersebut mengapa tidak fokus setiap saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ternyata saya temukan fakta bahwa anak tersebut suka bermain HP terlalu larut malam. Jadi anak itu karena kurang melihat HP itu jadi nggak terlalu fokus untuk pembelajaran itu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Penny harapkan dari murid tersebut? Tentu saja kondisi yang saya harapkan dari siswa yang kurang fokus pada pembelajaran yang saya laksanakan itu adalah anak tersebut menjadi fokus dalam belajar seperti siswa-siswa yang lainnya sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan siswa serta saya khususnya sebagai seorang pendidik. Itu apakah ada hal yang bisa Bu Penny lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Iya, ada beberapa hal yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, yaitu dengan pembelajaran yang bervariasi. Saya mencoba untuk melakukan pembelajaran di luar kelas juga selain di dalam kelas, sehingga anak tidak jenuh dan tidak bosan kalau menuntut di ruang kelas. Selain itu juga saya melakukan pembelajaran dengan video. Jadi untuk anak yang suka mendengar itu saya juga menggunakan video pembelajaran. Kemudian juga yang ketiga juga dengan praktek untuk anak-anak yang kinestetik. Jadi apakah kira-kira ada metode yang sudah berhasil dari Bu Penny katakan tadi ada yang dilakukan di kelas, apakah kira-kira sudah berhasil dari apa yang Bu Penny lakukan? Saya pernah melakukan metode ini, pembelajaran bervariasi ini
fokuskan anak itu dengan video pembelajaran. Anak suka belajar dengan materi yang disajikan melalui video-video yang menarik sehingga anak konsentrasi, tidak hanya fokus mendengarkan ceramah atau diskusi, langsung melihat secara video. Jadi seperti film juga itu anak antusias sekali. Jadi lebih fokus dan senang ya Bu Penny. Iya. Luar biasa Bu Penny. Kalau ini buat rating aja ya Bu Penny ya. Dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Penny seberapa tingkat keberhasilan yang Bu Penny lakukan itu metode itu untuk menarik minat belajar anak-anak itu? Pada saat saya melakukan metode pembelajaran dengan video, itu kalau saya rating itu sudah mencapai 8 sampai 9 karena hampir semua siswa itu antusias belajar dengan melihat video pembelajaran yang ditayangkan. Dengan video pun dengan anak yang audio itu lebih mudah menerima materi pelajaran. Kemudian yang kinestetik juga, kemudian yang yang suka menggambar dengan melihat gambar yang ada di video itu juga terfokus. Jadi anak lebih fokus dari siapa yang akan Bu Penny lakukan itu ya. Iya. Siapa yang bisa membantu Bu Penny dalam menyusun ini Bu Penny? Pelaksananya rencana dan langkah-langkah tersebut. Dari apa yang Bu Penny ingin lakukan itu? Yang pihak yang bisa saya ajak kerjasama dalam menyusun rencana untuk Iya, jangan lupa ya untuk kedepannya di kabar-kabar. Terima kasih Bu Muslifa dan Bu Penny ya, sudah melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Mus sudah menjadi seorang coach dan Bu Penny sudah menjadi puji. Luar biasa. Tadi saya menyemak percakapan dari Bu Mus dan Bu Penny dan sangat luar biasa ya. Berdasarkan pengamatan saya tadi ya, Bu Mus sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan ya. Tujuannya sudah terlihat, apa yang sudah Bu Mus sampaikan tadi sudah terlihat dan sudah menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya sudah sangat jelas ya, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Penny sebagai kunci. Terus rencana aksinya tadi ya, dan ide-ide baru sudah muncul dari Bu Penny sebagai kunci yang akan menggunakan metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik untuk membuat pembelajaran lebih mengasyikkan ya. Nah, serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kemudian pada tanggung jawab. Pada tanggung jawab ini juga tanggung jawab sudah terlihat ya, sudah nampak juga sudah terlihat. Sudah Bu Penny sudah mengungkapkan target dari rencana aksinya tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya kepada Bu Mus sebagai coach. Bagaimana perasaan Bu Mus setelah melakukan percakapan coaching ini, Bu Mus? Perasaan saya senang sekali Bu. Kenapa? Karena bisa saya sadari bahwa Bu Penny sedang menceritakan permasalahannya dan Bu Penny sendiri juga bisa mendapatkan solusi dari apa yang Bu Penny masalahkan. Itu Bu Mus ya. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi ya, tadi ada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Bagaimana ada indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Mus inginkan? Bagaimana? Apakah sudah terlaksana? Apa belum, Bu Mus? Alhamdulillah apa yang percakapan coaching tadi saya
memperbaiki pembelajaran di kelasnya, diantaranya menggunakan metode pembelajaran dan membuat kesepakatan. Baik ya Bu Mus, tadi di awal percakapan kita ingin secara spesifik ya Bu Mus tadi ingin mengembangkan kompetensi. Dari 3 kompetensi tadi ada satu yang lebih spesifik yang Bu Mus ingin kembangkan, yaitu mendengarkan aktifnya. Dan itu apakah sudah Bu Mus lakukan dari percakapan kucing hari ini? Dan kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mus kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini? Yang barusan Bu Mus Kebetulan saya lakukan. ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif agar bisa melakukan kucing lebih baik lagi. Saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan kucing dengan lebih baik lagi. Jadi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Mus. Mudah-mudahan apa yang ingin Bu Mus kembangkan bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan baik Bu Mus sebagai coach dan Bu Penny sebagai kucing, observasi kali ini sudah sangat luar biasa ya percakapan kali ini, dan observasi kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat kita semua, buat saya, buat Bu Mus dan buat Bu Penny ke depannya, dan untuk pembelajarannya lebih bagus lagi ya. Saya akhiri pada sore ini, dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ya Bu Mus dan Bu Penny. Apabila saya ada salahnya, saya minta maaf sebagai observer ya Bu Mus, Bu Penny. Dan akhirul kalam, bila taufik wal hidayah.